Hai semua, hari ini kita diskusi tentang perlindungan data pribadi. Data pribadi itu milik kita. Sederhananya apa sih? Informasi yang ada di KTP, nomor handphone kita, nama orang tua kita. Loh, kok bisa ada di tangan orang lain? Kita bisa tiba-tiba ditelepon marketing X, nawarin kartu kredit lah, nawarin forex lah, nawarin ini, nawarin itu. Bahkan bisa ditelepon sama pinjol ilegal. Apply aja kagak. Nah, hari ini kita ditemenin sama Demetrius Rona Nurwada. Beliau adalah orang yang terus mendalami hukum tentang perlindungan data pribadi. Mas Mada akan temenin kita diskusi hari ini, dan kamu jangan lewatin kesempatan untuk belajar tentang perlindungan data pribadi. Oke? Mas Mada, boleh infokan nggak kurikulum kita dari Mas Mada? Saya lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terus sempat jadi lawyer di satu waktu, terus kebetulan saya juga dapat beasiswa di Jerman, dan kebetulan saat itu program internasional dan harus ambil di dua universitas. Kebetulan saya ambil di Hannover untuk yang IT Law, dan saya ambil di Stockholm untuk yang IT Law. Nah, saat ini saya kerja di salah satu perusahaan terbuka. Terus kebetulan juga saya mendalami untuk khususnya privacy dan personal data protection. Mas Mada, apa aja sih data pribadi? Jadi data pribadi itu adalah data yang tadi udah dibilang ada di KTP kita, nama, alamat, kelamin. Itu paling minim ya. Itu paling minim. Tapi diperluas lagi, data merek kesehatan, data keuangan, biometrik, orientasi seksual. Mas Mada, apa sih itu perlindungan data? Oke, sekarang kan kita hidup di era digital nih, jadi kita bertukar informasi via internet itu cepat sekali. Apalagi zaman pandemi gini, kita belanja ke internet, kita belanja, kita urus ini itu, kayak kita kemarin urus masalah perizinan ke internet, kita mau daftar internet, daftar ISP pakai internet juga, kita mau daftar telepon juga pakai internet gitu. Jadinya masalah perlindungan data itu tidak hanya ngatur bagaimana data itu dilindungi, tapi lebih ke kita harus tahu gimana sih data kita dipakai, berapa lama data itu akan disimpan, kalau sudah disimpan apakah data itu akan dimusnahkan atau tidak, terus bagaimana hak dan kewajiban kita apabila nanti ada yang dipersalahgunakan, apa sih yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dari si pengunduh data tersebut. Jadi kita juga harus tahu prinsip-prinsip pengumpulan data itu apa aja. Satu, itu harus terbatas dan spesifik. Maksudnya di sini adalah terbatas itu kita harus tahu batasan-batasan mana yang akan kita kasih ke pengumpul. Kita yang kasih. Kita yang kasih, dan itu spesifik untuk apa. Yang kedua adalah data itu harus sesuai tujuan dan bagaimana aktivitas prosesnya. Jadi kita harus tahu apa sih tujuan mengumpulkan data itu, dan kita juga harus tahu bagaimana aktivitas prosesnya dari si pengumpul itu. Yang ketiga adalah jaminan hak dari si pengumpul. Nah, kita juga harus tahu nih apa aja sih jaminan-jaminan diberikan oleh pengumpul terhadap data pribadi yang kita berikan kepada dia. Yang keempat adalah akurat dan harus lengkap, dan pengumpul tidak boleh menyesatkan. Yang kelima adalah jaminan keamanan. Jadi kita harus tahu juga apakah si pengumpul data ini memberikan jaminan keamanan yang bagus atau security-nya. Takutnya nanti apabila tidak memberikan jaminan keamanan, nanti apabila jadi hack, maka akan kemana-mana data kita. Yang keenam adalah retensi. Jadi pada saat kita memberikan data itu, kita juga harus tahu berapa lama sih data kita disimpan oleh mereka. Prinsip yang terakhir adalah pengumpulan data ini harus dilakukan dengan tanggung jawab. Artinya, apabila data ini bocor atau tiba-tiba disalahgunakan, pengumpul data harus bertanggung jawab. Nah, bagaimana caranya? Itu yang kita tunggu-tunggu nanti ada di RUU Perlindungan Data Pribadi.
Oh, akan ada RUU-nya. Ada. Mas Mada, tadi kan dibilang kalau sekarang masih dalam RUU ya, RUU PDP, RUU Perlindungan Data Pribadi. Kalau belum ada, sekarang perlindungannya apa? Oke, seperti yang saya sampaikan, bahwa memang sekarang sedang dijadikan satu di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Namun bukan berarti kita nggak memiliki perlindungan data pribadi. Memang selama ini perlindungan data pribadi itu tersebar. Satu ada di peraturan perbankan, peraturan kesehatan, jadi mengenai data-data kesehatan kita. Dan kebetulan pada tahun 2016 yang lalu, Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi itu sudah menerbitkan Permen Kominfo 20 tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi di sistem elektronik. Oke. Secara general pemerintah sudah sadar bahwa ini perlu diatur, bagaimana pengaturannya lebih jelas, lebih detail, itu yang sekarang kita tunggu di RUU PDP. Mas Mada, jadi gimana cara kita melindungi diri kita sendiri? Sekarang kan zaman Instagram nih, zaman sosial media yang benar-benar orang akan pamer ataupun men-share semuanya. Intinya adalah jangan overshare. Kayak zaman yang lalu itu adalah yang paling sering nih, pas kita traveling, kita sering banget foto paspor dan tiket kita. Oke. Dan diposting. Terus ada yang baru-baru ini adalah Instagram Challenge. Kemarin sempat viral adalah juga challenge panggilan nama kecil atau data pribadi lainnya. Nah, intinya kita jangan oversharing. Ya, jadi jangan overshare mengenai rumah kita tinggal di mana, atau keuangan kita seperti apa. Karena ada kejadian, ada di grup WhatsApp grup, itu ada seorang share nominal gaji. Oke. Itu juga termasuk data pribadi. Mungkin yang termasuk di sini adalah jangan foto KTP kita juga kan? Pasti. Karena KTP itu adalah hal yang sangat penting banget. Pasti. Makanya ini adalah yang menjadi polemik. Kalau kayak kita sebagai kita tahu, karena kita sedang pandemi, kan sering kita minta verifikasi. Tolong dong foto selfie dan KTP. Iya. Nah, ini bahaya kadang-kadang. Karena sebagaimana kita tahu, pinjol itu sering banget minta hal-hal seperti ini, tolong selfie dan KTP. Bersama KTP. Nah, ini yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang akan menjual data pribadi kita atau manfaat data pribadi kita untuk mendapatkan fasilitas ya entah kredit, entah di pinjol atau untuk kita sebagai pelanggan kredit gitu, seperti ini. Oke. Nah, dalam kondisi peraturan belum ada, masih RUU, walaupun sudah ada permen dari Kemeninfo dan lain-lain, berarti kan kita mulai mengerucut memang harus lebih kesadaran diri kita dan proteksi diri kita sendiri. Ya, benar. Ya, oke. Jadi lu sebelum memberikan data, boleh nanya dong. Boleh banget. Jaminan data yang gue berikan apa ya? Ya. Warantinya sampai kapan akan ditahan? Ya. Terus akan disebarkan ke yang lain atau enggak? Iya. Nah, masalah penyebaran data nih, ini paling sering dilakukan oleh e-commerce atau marketplace yang sangat di Indonesia. Itu sering banget ambil data kita, tapi dimanfaatkan untuk apa? Jadi misalkan kita suka barang ini atau kita sering beli barang ini, kebiasaan-kebiasaan kita itu akan diproses oleh sistem media dan kita nggak tahu itu data ada di mana, dan ini bakal untuk kepentingan yang lain. Makanya tadi ada prinsip-prinsip ini harus akurat, jelas, dan untuk apa sih peruntukan data itu. Biasanya ada juga di checklist ketika kita install aplikasi. Will you share your data untuk commercial purpose, untuk research or something? Ya. Nah itu jangan dicek. Tapi kalau dicek nggak bisa lanjut. Dilematisnya di situ kan. Kadang ada pilihan yang bisa untuk kita nggak cek, tapi tetap bisa lanjut. Nah itu benar-benar harus diperhatikan, karena kalau enggak kita sudah memberikan persetujuan kita untuk data kita di-share ke orang lain atau instansi lain untuk keperluan research or whatsoever itu kan. Ya. Mungkin nggak sih kita ngomongin ada pengambilan data pribadi kita secara tidak sah? Ada, banyak. Ya, tadi seperti yang saya bilang adalah kita selfie foto
tapi kita juga nggak tahu nih kepentingan untuk apa dan apakah orang itu benar-benar untuk mewakili instansi tersebut. Atau yang paling pernah terjadi adalah kita masuk gedung, diminta KTP, Ya, disuruh titip KTP ya? disuruh titip KTP, apalagi KTP di foto. Iya. Nah, itu kan juga sebenarnya kita memerlukan akses masuk ke gedung untuk Meeting dan meeting segala atau macam. orang gitu. Tapi tiba-tiba di foto, nah kita nggak tahu apakah setelah kita selesai dari gedung itu akan foto itu akan dihapus atau sekurang-kurangnya berapa lama ya ditahan untuk kepentingan dari pengelola gedung. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak tahu data kita sampai ada di mana. Betul. Dan sekarang nggak ada hukumnya. Kalau nggak mau kasih KTP-nya kita nggak bisa masuk. Benar. Gitu aja kan? Iya. Oke, kalau data kita diambil, oke lah itu bisa ada UU ITE atau pasal-pasal pidana lain yang memang mengcover tentang itu ya. Iya. Itu kalau data kita diambil paksa. Tapi yang poin penting di sini adalah ketika kita harus menyerahkan data kita untuk kepentingan kita, untuk kelangsungan hidup kita, tapi bagaimana data itu dilindungi kan? Iya, benar. Jadi setelah kita memberikan data kita kepada pengunggah data, nah tadi prinsip-prinsip yang saya jelaskan di awal, apakah semua itu sudah terpenuhi? Yang kita takutkan adalah misalkan kayak yang baru-baru ini adalah kasus Ibu Susi. Data pribadinya dia nggak dihancurkan oleh instansi, tapi berakhir jadi bungkus gorengan. Oke. Nah, ini yang menjadi masalah besar sih. Jadi saya rasa ini nggak 1-2 kasus ya. Data kita tuh pernah di kampus dulu kan. Ujian kita tiba-tiba jadi bungkus gorengan. Ya karena ini berarti kan udah jelas. Ya memang kenapa harus ada namanya pemusnahan data supaya data ini udah stop sampai si pengumpul data. Oke. Which is sampai sekarang nggak ada dasar hukum pemaksa agar si pengumpul data memusnahkan data yang kita berikan Nah, untuk keperluan. benar. Boleh nggak kita sekarang sebelum nyerahin data ke pengumpul data minta terms and condition atau bahkan minta perjanjian ke mereka kalau data yang kita serahkan akan aman? Masalah boleh atau enggak memang disarankan kita minta. Jadi kayak awal tadi kita sebutkan adalah intinya adalah konsen. Kayak kita masuk ke dalam perjanjian, setujuan antara dua belah pihak. Nah, pasti kita tahu kan yang asas-asas kebebasan melalui perjanjian. Nah, ini hampir sama dengan itu, tapi bedanya pada saat kita merilis data pribadi kita, yang harus diperhatikan adalah konsen. Apakah kita sudah memberikan konsen bahwa data kita akan kita share ke si pengumpul. Dan si pengumpul akan bertindak yang benar Yap, terhadap benar. data yang kita berikan. Dan dia nggak boleh lepas dari prinsip-prinsip yang tadi kita sebutkan di awal. Mas Manda, tolong kasih closing statement sebagai penutup diskusi kita hari ini. Oke, intinya kalau kita mau share data, usahakan kita tahu apa saja yang kita share di prinsip-prinsip tadi. Pengambilan data itu harus memenuhi prinsip-prinsip apa tadi, dan yang pasti itu harus ada konsen dari kita. Terus yang kedua adalah jangan sampai oversharing di sosial media. Nah, kadang-kadang pengumpul dia udah komit bahwa dia akan install security detail seperti apa, udah sertifikasi, udah pasang firewall, proxy-nya aman dan lain-lain. Cuma satu kalah, human error, bahwa kita adalah oversharing data-data kita di sosial media, atau kita lalai untuk membiarkan data kita ke expose ke orang lain. Jadi kita yang human error. Jadi kita human error. Oke, which is kalau kita udah pernah share itu di sosial media, itu secara nggak langsung jadi milik publik kan? Benar. Nggak ada pencurian data di situ, Iya. nggak ada pengambilan data secara melawan hukum. Saya secara sukarela menyerahkan data saya kepada Iya. publik. Makanya selfie dengan KTP itu sangat berbahaya. Jadi usahakan benar-benar lindungi data kita supaya nggak dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Thank you so much ya Mas Manda ya. Thank you, Bert. Kawan-kawan kita ketemu lagi. Sip. Thank you. Bye semua ya. Thank you.